Ada beberapa amalan yang dianjurkan pada hari Asyura. Ada sekitar 10 bahkan 12. Ada 12 macam amalan. Tapi dari sekian amalan, dari sekian 12 amal tersebut, yang hadisnya sahih cuma 2. Yang hadisnya sahih cuma 2. Pertama, at-tawsi'atu 'alal 'iyal wa fi riwayah 'alal ahl. Yang kedua, shaum Asyura. Jadi amalan yang paling utama yang hadisnya sahih cuma 2. Pertama, puasa Asyura. Di antara keutamaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Yang kedua adalah melapangkan nafkah kepada keluarga. Dilapangkan. Dalam satu riwayat, iyal, keluarga yang wajib kita nafkahi. Untuk hari Asyura dilapangkan, diluaskan, ditambah porsinya melebihi hari-hari biasa. Maka insya Allah orang yang melapangkan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya sampai 1 tahun kemudian. Setelah kita cukupi keluarga yang wajib kita nafkahi, baru keluarga kerabat yang lain yang tidak wajib kita nafkahi. Baru nanti orang lain yang dekat dengan kita, tetangga, satu kampung, satu RT, RW, desa. Jadi amal yang paling utama yang hadis dan sahih cuma 2. Pertama, puasa Asyura. Besok puasa Asyura. Di antara keutamaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian dianjurkan untuk mukhalafatul Yahud, membedai orang Yahudi. Maka dianjurkan puasa tanggal 9-nya. Tadi Tasu'a 9, 10 atau 10, 11. Kalau tadi enggak, maka usahakan puasa 10, 11. Besok Ahad dan Senin. Bagusnya 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 9, 10 atau 10, 11. Enggak bisa juga minimal 1 hari, hari Asyura. Setahun sekali, jangan sampai enggak puasa kalau bisa. Kemudian yang kedua tadi, melapangkan nafkah keluarga. Itu yang sahih. Disiapkan buat anak istri, senangin mereka, tambah porsinya. Misalnya kasih duit berapa, selagi ada. Mungkin istri butuhnya apa? Pakaian, beliin pakaian baru. Butuh perhiasan, beliin perhiasan kalau ada. Tapi min ghairi takalluf, dengan tanpa membebankan diri. Jangan sampai memaksakan di luar kemampuan. Utang-utang jangan, enggak usah, seadanya aja. Kemudian orang lain pun sama. Orang yang membutuhkan dibantu. Yang membutuhkan, fakir miskin, orang-orang du'afa yang lemah, itu kita perhatikan. Meskipun bukan cuma Asyura, harusnya setiap saat, setiap hari kita perhatikan. Di antaranya anak yatim. Yang anak yatim sebenarnya kita kasih ke anak yatim. Tapi yang penanggung jawabnya siapa? Kalau dia punya orang tua, dia megang, bukan anaknya. Kalau anak dikasih, nanti kata kemana dipakainya. Ada yang bertanggung jawab terhadap anak yatim dari wali atau koyimnya gitu. Jadi yang paling kita utamakan yang paling membutuhkan. Taqdimul ahwaj fal ahwaj, mendahulukan yang paling butuh, yang paling butuh. Banyak fakir miskin, banyak. Yatim piatu banyak. Yang didahulukan mana? Kalau semua cukup bagus semua. Kalau enggak, maka dahulukan yang paling membutuhkan. Makanya dalam zakat gak ada istilah yatim piatu. Dalam bab zakat gak ada janda. Kenapa? Janda belum pasti fakir miskin. Yatim piatu belum pasti fakir miskin. Ada janda kaya, ada yatim kaya, miskin, ya piatu tapi kaya, atau gak kaya tapi ada yang menanggung, sudah tercukupi, sudah cukup.
Orang fakir miskin pun kalau sudah ada yang menanggung, itu gak berhak dapat zakat. Meskipun pribadinya fakir atau miskin, cuma ada yang nanggung, anaknya yang menanggung, sudah, itu gak wajib, gak bisa dapat zakat. Maka dalam pembagian sedekah Asyura, intinya bebas, tidak ada peraturan. Kenapa? Karena memang tidak seketat zakat. Kalau zakat ketat. Nah, kita pun ngasih ke keluarga atau teman, meskipun dia gak fakir miskin gak masalah. Ngasih hadiah misalnya orang soleh, biasa kalau di pesantren santri ke guru-gurunya, meskipun gak fakir miskin gak masalah, karena bukan zakat. Cuma kalau kita pengen benar-benar manfaat, itu ya kita dahulukan siapa yang paling membutuhkan. Yatim kaya, janda kaya, dikasih gak apa-apa, gak masalah. Cuma jangan sampai kalau ada yang lebih butuh, meskipun dia bukan janda, suami istri, punya keluarga, tapi lebih parah hidupnya, lebih berat, justru itu yang lebih membutuhkan. Karena tujuan santunan itu apa? Memenuhi kebutuhan. Itu tujuannya, memenuhi kebutuhan. Nah, itu kalau kita akan memberi seperti itu. Sama, jangan sampai kita ke orang lain ngasih, keluarga sendiri gak dikasih, kerabat, adik sendiri, mungkin orang tua gak mampu, adik, ada mungkin paman, bibi, utamakan itu dibanding yang lain, gitu. Jadi tahapan kita berinfak itu, tahapannya pertama keluarga yang wajib kita nafkahi dulu, baru kerabat yang tidak wajib kita nafkahi, baru nanti orang terdekat tempatnya dengan kita, tetangga, itu. Kemudian RT, RW, desa, itu urutan adabnya seperti itu. Kalaupun ini nggak ditaati, ya nggak melanggar syariat, tidak. Karena ini bukan zakat, sehingga kita bebas dalam penyalurannya. Ada orang fakir, dikisahkan satu keluarga puasa Asyura, satu keluarga lengkap ini puasa Asyura, tapi nggak punya bekal makanan untuk buka puasa, sehingga dia pergi kepada saudagar Muslim, Sayrofi. Kalau Sayrofi zaman sekarang itu money changer, tempat tukar menukar uang, atau itu dirham dan dinar. Orang fakir tadi datang ke orang kaya, saudagar kaya tadi, wahai tuan, nah dia bilang, wahai tuan, tolong hutangi saya 1 dirham saja, gak banyak, saya hutang, gak minta, saya hutang 1 dirham saja untuk saya belikan makanan untuk buka puasa keluarga saya. Hari ini anak istri saya, keluarga saya puasa semua, puasa Asyura, dan saya akan doakan untukmu dengan keberkahan dari Asyura ini. Ini saudagar kaya, pedagang tadi, pelit, bakhil. Akhirnya ditolak. Si fakir tadi sedih, Pak Ibu. Ya Allah, untuk bekal nanti buka puasa nggak punya. Sedih pergi. Ya Allah, memang nggak punya apa-apa lagi. Untuk buka puasa pun nggak ada bekal, sakit fakir miskinnya. Tetangga si saudagar kaya tadi yang Muslim, ada orang Yahudi tetangganya. Si Yahudi lihat, kenapa itu orang kok pergi dalam keadaan kaya, murung, sedih, dikejar, disamperin. Kenapa? Ada apa? Kok kamu sedih? Maka si fakir tadi cerita, saya sekeluarga hari ini berpuasa, puasa Asyura, hari yang barokah. Dia ceritakan keutamaan Asyura, bla 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 bla, semua disampaikan fadilahnya. Dan saya tadi mau ngutang 1 dirham kepada saudagar Muslim tadi untuk bekal buka puasa keluarga saya, tapi nggak dikasih. Saya mau doakan untuknya dengan keberkahan hari ini, hari Asyura. Si Yahudi penasaran, emang hari apa si Asyura itu? Dijelaskan, disampaikan keutamanya. Akhirnya si Yahudi tadi, udah, ini uang dari saya, 10 dirham buat kamu, gratis, cuma-cuma sedekah. 10 dirham, dia butuh 1 dirham, dikasih 10 dirham sedekah.
tanpa ngutang. Maka dia senang luar biasa pulang ke rumah. Sebelumnya beli dulu makanan buat buka puasa. Malam harinya saudagar muslim yang pelit tadi, kayak pengusaha mampu pelit, mimpi hari kiamat terjadi. Hari kiamat, semua orang ketakutan, kehausan. Dia lihat ada satu istana surga yang begitu indah, begitu mewah, begitu tinggi. Dia teriak karena kehausan, wahai penghuni surga, hei penghuni istana surga ini, tolong beri aku minum. Aku haus, tolong beri aku minum. Ada jawaban dari atas istana surga tadi, hei fulan, ketahuilah, sebenarnya istana surga ini tadinya atas nama kamu. Atas nama kamu. Berhubung kamu tolak fakir yang minta hutangan kepada kamu, akhirnya nama kamu dihapus dan digantikan nama tetangga kamu si Yahudi yang telah mengasihi dia cuma-cuma 10 dirham. Bangun langsung kaget, nangis, sedih luar biasa, nyesel. Kenapa tadi nggak saya kasih 1 dirham, padahal saya nggak kasih. Sedih. Namanya penyesalan terjadi belakangan, Pak. Sekarang kita itu nggak sedekah, nggak nyesel. Sekarang kita nggak berinfak, nggak nyesel. Kita sekarang seneng duit di ATM puluhan juta, seneng. Kalau kita mati baru nyesel. Ya Allah, kenapa kok cuma saya diemin duit di dompet, kok cuma saya diemin di ATM, nyesel. Ya percaya, silakan mati. Kalau nggak betul, tuntut saya. Pengen kembali ke dunia, pengen sedekah, ternyata harta ditinggal, gak bermanfaat, malah jadi rebutan ahli waris. Bukan cuma ditinggal, bahkan dihisab. Akhirnya habis subuh, saudagar kaya pelintar itu datang langsung ke Yahudi tetangganya sebelah. Wahai tetanggaku, di antara tetangga punya hak. Aku punya hak ke atasmu. Aku punya hajat, punya keperluan. Kata si Yahudi, apa perlu kamu? Tolong, pahala sedekah kamu 10 dirham kemarin jual ke saya. Saya beli dengan 100 dirham. Sekarang baru mau, Pak. Kemarin 1 dirhamnya gak mau. Kenapa? Belum tahu manfaatnya. Sekarang saya beli 100 dirham. Kita pun nanti gitu, Pak. Sekarang kita infak berat sekarang, masih hidup dalam kubur. Ya Allah, kalau saya hidup lagi semua saya infakkan semua. Sudah berlalu masanya, nggak bisa, sudah lewat. Apa kata si Yahudi? Berapa? 100 dirham? Enggak bakalan. 100.000 dinar pun enggak. Jangankan cuma 100 dirham, sedikit banget. 100.000 dinar uang emas, 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar kali 100.000. Kalaupun kamu minta mau beli pahala sedekah kemarin 10 dirham dengan 100.000 dinar, gak bakal saya kasih, gak bakal saya jual. Dan ketahui, seandainya kamu minta izin masuk ke istana surga dari pintu yang tadi malam kamu lihat, gak bakal saya izinkan kamu. Maka si orang saudagar yang muslim tadi, loh, tahu dari mana kamu? Tahu dari mana? Ini rahasia. Saya mimpi semalam gak ada orang yang tahu. Saya belum cerita kepada siapapun. Kamu tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu kamu? Yang ngasih tahu saya adalah zat yang mengatakan kepada suatu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala langsung, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung masuk Islam. Itu orang Yahudi, Pak. Sedekah barokah Asyura Muharram, belum muslim, masih kafir, tapi masya Allah dia tulus bantu fakir miskin. 1 orang yang dia bantu 10 dirham. Masya Allah, Allah beri hadiah luar biasa. Hadiah terbesar iman Islamnya. Kedua, sudah ada jaminan istana surga. Dan di Islam itu karena barokah tadi. Masa kita yang sudah muslim, yang sudah beriman gak tertarik terhadap keutamaan Asyura?
Kalau itu keutamaan Allah berikan kepada orang kafir saja yang sedekah di hari Asyura, apalagi kepada orang muslim, orang mukmin. Ayo, mulai besok disiapkan infak terbaiknya. Utamakan istri. Baik, siapin buat istri. Anak istri istimewakan. Gak usah khawatir. Baru nanti keluarga yang lain, terdekat, kerabat. Baru yuk masyarakat kita perhatikan. Masyarakat yang gak mampu, fakir miskin, yang membutuhkan, kita perhatikan. InsyaAllah ya.